Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Uswatun Sholiha dengan NIM 250512101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi vektor, yang mana saya akan bagi menjadi pada video ini menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu vektor dan bagaimana cara menuliskan atau menginterpretasikan sebuah besaran vektor. Kemudian, bagian kedua, saya akan menjelaskan mengenai cara mengerjakan soal vektor 2 dimensi dengan titik A 1,3 dan titik B 4,-2, serta cara menentukan arah vektor, arah resultan, dan besar resultannya. Kemudian, bagian ketiga, saya akan menjelaskan mengenai cara mengerjakan sebuah soal vektor 3 dimensi dengan titik A itu 1,2,-3 dan titik B itu min 4,2,1, serta cara menentukan arah vektor, arah resultan, dan besar resultannya. Saya akan memulai dengan bagian yang pertama, yaitu mengenai apa itu vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai atau magnitudo dan arah. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh dari besaran vektor. Itu yang pertama ada kecepatan, kemudian perpindahan, gaya, dan satu lagi itu ada percepatan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai cara menuliskan vektor. Vektor itu biasanya ada beberapa cara standar untuk menuliskan vektor. Yang pertama itu biasanya kita menuliskannya dengan penulisan tanda panah di bagian atasnya. Contohnya itu tanda panah. Contohnya itu seperti ini teman-teman, vektor A. Seperti ini. Biasanya di bagian atas dari hurufnya itu ada anak panah di bagian atasnya. Kemudian yang kedua, bisa menuliskannya dengan huruf tebal. Biasanya ini digunakan dalam teknologi seperti menuliskannya dalam laptop seperti itu teman-teman, dengan menebalkannya atau bold. Akan tetapi jika penulisannya itu dengan manual atau dengan tulisan itu lebih sering menggunakannya dengan yang di bagian atasnya itu ada tanda panahnya. Kemudian untuk penulisan dalam komponen itu untuk ruang 2 dimensi kita itu bisa menggunakannya seperti ini. Vektor A itu A X I ditambah A Y J, seperti itu teman. Mohon maaf, ini dalam komponen IJK ya teman-teman. Kemudian untuk 3 dimensi itu biasanya dalam standarnya itu menggunakan vektor A itu ada AXI ditambah AYJ ditambah dengan AZK. Untuk contohnya seperti ini teman-teman. Ada vektor dengan titik 3i ditambah 4j. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai cara menginterpretasikannya dari sebuah besaran vektor. Itu biasanya yang pertama menggunakan panah pada diagram. Vektor itu ditampilkan sebagai panah, yang mana panjang panah itu berarti besar vektor. Panjang panah itu sama dengan besar dari vektor. Kemudian yang kedua itu arah panah. Arah panah itu mengartikannya sebagai arah dari vektor itu sendiri. Kemudian yang B itu kita menginterpretasikan dari komponen vektor. Sebagai contoh, jika ada vektor A yang mana 6i ditambah 8j, maka
Maka di sini arah horizontalnya itu bernilai 6 satuan. Horizontalnya itu bernilai 6 satuan dan arah vertikalnya itu 8 satuan. Maka kemudian untuk magnitudonya itu bisa kita hitung, bisa kita tuliskan dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 64, yang mana bernilai 100, dan akar dari 100 itu ada 10. Kemudian yang terakhir, jika menggunakannya dengan sudut, yang mana jika vektor itu diketahui besar A dan sudut theta, maka bisa dituliskannya dengan AX sama dengan A cos theta, atau juga AY sama dengan A sin theta. Oke, bagian yang kedua ini saya akan mengerjakan mengenai vektor 2 dimensi, yang mana vektor A itu bernilai dengan titik 1,3 dan vektor B itu dengan titik 4,-2. Di sini kita langsung saja, cara yang pertama itu kita membuat grafiknya, sumbunya terlebih dahulu dengan sumbu Y. Kita garis mula-mula, kemudian kita garis untuk sumbu X-nya. Di sini kita tulis Y dan di sebelah sini kita tulis X. Kita bisa menamainya terlebih dahulu dengan 1, 2, kemudian 3. Di sumbu X-nya juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lihat dari vektor A terlebih dahulu dengan titik X-nya itu ada di 1, berarti kita beri tanda di sebelah sini titik 1, dan di sumbu Y-nya atau titik Y-nya itu ada 3. Kemudian kita bisa membuat garis bantu dengan titik-titik untuk menemukan titik temu antara 1 dan 3. Kita dapatkan titik temunya, kemudian kita garis dari 0 ke titik temu yang tadi yang sudah ditemukan. Kita garis, dan jangan lupa kita beri anak panah sebelah sini dan beri nama juga sebagai A, karena garis ini tuh didapatkan dari vektor A yang bernilai dengan titik 1,3. Kemudian kita lanjut ke vektor B yang mana dengan nilai 4,-2. Kita mulai titik X-nya itu dari 1, yang kemudian kita hitung dengan 4, 1, 2, 3, 4, dan berakhir di 5. Kita beri tanda di sini. Kemudian untuk sumbu Y-nya itu kita memiliki -2, maka kita ambil dari 3 karena ini merupakan titik terakhir dari vektor A, dikurangi 2, 1, 2, dan berakhir di 1 di sini. Kemudian kita bisa menambahkan garis bantu dengan titik-titik untuk menemukan titik temu antara 4 dan -2. Kita dapatkan di sini. Kemudian kita garis dari titik terakhir, titik temu antara 1 dan 3 ke titik temu antara 4 dan -2. Kita garis, dan jangan lupa kita beri anak panah di sebelah sini dan beri nama B. Kemudian step yang terakhir itu kita mencari atau kita menggaris garis resultannya, yang mana garis resultan itu kita dapatkan dari titik awal kita menggaris untuk garisnya, dan titik terakhir yang kita dapatkan, yang mana titik awal kita itu ada di 0 dan titik terakhirnya itu ada di 1 dan 5. Maka kita garis dari 0 ke titik temu tersebut untuk mendapatkan nilai garis resultannya. Kita tarik, dan jangan lupa beri tanda anak panah juga, dan kita beri nama resultan. Kemudian kita step yang terakhir itu kita mencari besar resultannya, yang mana kita bisa mencarinya dengan resultan
dengan menambahkan masing-masing antara X dari vektor A dan X dari vektor B, seperti juga dengan Y di vektor A dan Y di vektor B. Maka kita dapatkan 1 ditambah 4, 3 ditambah min 2. Kita dapatkan 5,1. Kemudian kita dapatkan koordinat 5,1. Dari koordinat inilah kita mencari besar resultannya dengan akar, yaitu 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 1 sama dengan akar 26. Ya. Baik, di bagian 3 ini saya akan menjelaskan mengenai soal vektor 3 dimensi, yang mana soal tersebut adalah vektor A itu ada titik 1, 2, min 3, dan vektor B itu ada titik min 4, 2, dan 1. Mula-mula kita menggambar terlebih dahulu garis sumbunya. Sumbu tegak lurusnya itu ada sumbu lurusnya itu ada Z, kita garis di sini. Kemudian bagian sini ada X, dan bagian sini itu untuk Y. Sini Z, ini X, ini Y. Dilihat dari soal pertama itu ada vektor A, yang mana itu ada di titik 1, kita titik di sebelah sini, dan untuk Y-nya itu ada di 2. Kita hitung dari titik 0, 1, 2 di sebelah sini, kita beri tanda terlebih dahulu. Kemudian untuk Z-nya itu ada min 3, karena min otomatis kita di bagian bawah. Kita hitung dari 0, titik 0, 1, 2, 3. Ini kita tarik garis untuk menghubungkan ketiga titik ini. Ini kita mendapatkan 3 titik sebuah bangun. Kemudian kita lanjutkan ke vektor yang ke B, yaitu ada min 4. Kita mulai menghitungnya itu dari titik terakhir untuk X-nya. Berarti dimulai dari 1 yang di sini, kita hitung 1, 2, 3, 4. Kita beri tanda di sebelah ini untuk min 4, dan kemudian untuk yang B-nya itu kita hitung dari titik terakhirnya itu ada di sebelah sini, 2, kita hitung 1, 2 ada di sebelah sini. Kemudian untuk yang Z itu kita hitung dari titik terakhirnya di sini, kita kurangin 1 menjadi di sebelah sini tandainnya. Kemudian kita tarik garis untuk menghubungkan ketiga titik tersebut. Karena ini kurang panjang teman-teman, jadi kita hapus, mohon maaf. Ada Y di sini, kita tarik garis untuk menghubungkan ketiga titik tersebut. Kita menemukan balok setelah ini gambar setelah kita menghubungkan masing-masing dari ketiga titik tersebut, dan kita resultan untuk bangun yang pertama atau vektor yang pertama itu ada di sebelah sini, kita beri 6R, dan untuk bangun yang kedua itu ada di sini. Ini ada R. Setelah kita menggambar grafiknya, grafik 3 dimensinya, kita mencari masing-masing untuk resultannya.
sebelumnya ini kita bisa menambahkan terlebih dahulu untuk mencari resultannya. 1 ditambah min 4 itu ada min 3, kemudian 2 ditambah 2 itu ada 4, dan min 3 ditambah 1 itu ada min 2. Setelah mengetahui tersebut, kita mencari resultan masing-masing dari titik. Yang pertama kita dari titik X dan Y, itu kita ada akar min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, itu ada 9 ditambah 16 sama dengan 25. Akar dari 25 itu ada 5. Kemudian resultan dari X dan Z itu ada min 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat, yang mana 9 ditambah 4. 9 ditambah 4 itu ada 13, akar 13. Kemudian resultan untuk Y dan Z itu ada 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat, 16 ditambah 4 sama dengan akar 20. Setelah kita menghitung masing-masing resultan dari titiknya, kita mencari resultan totalnya. Itu ada min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat, yaitu ada 9 ditambah 16 ditambah 4 sama dengan 29. Ini adalah hasil semuanya untuk soal mengenai vektor 3 dimensi. Itu video yang bisa saya sampaikan mengenai apa itu vektor, kemudian menjelaskan mengenai soal vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.